Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pelajaran Matcham kali ini kita masih akan bahas tentang perimeter, rectangle, and square ya teman-teman. Nah kemarin kan Bunda udah tugaskan untuk mencatat rumusnya ya. Kalau untuk square, rumus perimeter itu 4 kali side. Kalau mencari side, perimeter dibagi 4. Oke. Untuk rectangle, mencari perimeter rumusnya 2 kali length ditambah 2 kali breadth. Berarti kalau mencari length, perimeter dibagi 2 dikurang breadth. Kalau mencari breadth, perimeter dibagi 2 dikurang length. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas soal yang ada di halaman 165. Oke ya teman-teman. Ya, kita bahas soal nomor 2. Di soal tertulis kayak gini. The perimeter of rectangle A is 18 cm. Its length is 6 cm. Find the breadth. Begitu ya. Nah, kalau setiap ada soal kayak gini, teman-teman tulis dulu apa yang ada di soal. Dia bilang perimeternya 18. Jadi teman-teman tulis perimeter sama dengan 18 cm. Begitu ya teman-teman. Terus its length is 6 cm. Berarti tulis lengthnya sama dengan 6 cm. Begitu kan? Terus yang ditanya apa? Yang ditanya adalah breadth. Berarti yang ditanya adalah B sama dengan berapa. Begitu kan? Nah, yuk kita bahas sekarang. Nah, sekarang rumus mencari breadth apa? Nah, ini teman-teman bisa lihat kan di sini. Rumus mencari breadth itu adalah perimeter dibagi 2 dikurang length. Jadi, teman-teman bisa tulis dulu rumusnya. Apa mencari breadth? Perimeter dibagi 2 dikurang length. Begitu ya teman-teman. Nah, berarti breadth sama dengan perimeternya kita masukin. Tadi perimeternya berapa? 18 cm. Jadi kita tulis 18 cm dibagi 2 begitu dikurang length. Lengthnya kita masukin. Berapa lengthnya? 6 cm. Berarti dikurang 6 cm begitu. Nah, habis itu kita hitung, berarti breadth sama dengan. Ini kita hitung dulu, 18 dibagi 2. Berapa teman-teman? 9. Oke, berarti 9 cm dikurang 6 cm. Berarti mencari breadthnya 9 dikurang 6, 3 cm. Jadi soal nomor 2 itu breadth adalah 3 cm. Breadth of a rectangle A sama dengan 3 cm. Oke. Nah, nanti teman-teman tulis cara yang ini yang Bunda ajarin ini mulai dari yang sebelah sini nih teman-teman sampai ke sini. Teman-teman tulis caranya di dekat soal nomor 2. Oke. Jadi nanti kalau ada soal seperti itu cara pengerjaannya seperti ini. Oke ya teman-teman, mengerti ya? Oke, selanjutnya kita akan bahas soal nomor 4 yang ada di halaman 166. Oke ya teman-teman. Nah, soalnya seperti ini. The perimeter of a square is 64 cm. Find the length of a side of the square. Begitu. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di soal itu. Perimeternya 64. Jadi kita tulis dulu teman-teman. Perimeter P sama dengan 64 cm. Yang ditanya apa? Length of a side. Berarti panjang side-nya berapa? S-nya berapa? Nah, teman-teman bisa lihat di rumus. Kalau ini kan square, berarti kalau cari side apa rumusnya? Perimeter dibagi 4. Jadi teman-teman tulis side sama dengan perimeter dibagi 4. Oke. Nah, side sama dengan perimeternya kita masukin berapa? 64. Berarti 64 dibagi 4. Udah tinggal kita hitung teman-teman. 64 dibagi 4. Caranya pakai pembagian rumah. 64 bagi 4. Yang pertama kita bagi 6. 6 bagi 4, 1. 1 kali 4, 4. Kita kurang kan? 6 dikurang 4 kan 2. Ya teman-teman. Terus 2 ini turun.
Nah, 24 dibagi 4, 6. 6 kali 4, 24, kita kurang hasilnya 0. Begitu ya teman-teman. Berarti 64 dibagi 4 itu hasilnya adalah 16. Berarti di sini hasilnya adalah 16 cm begitu. Bisa ya teman-teman ya. Nah, nanti contoh soal 2 contoh soal tadi nomor 2 sama nomor 4 dipahami ya teman-teman. Dan ini yang udah Bunda tulis caranya dari sini sampai sebelah sini. Nanti teman-teman catat di dekat soal nomor 4. Jadi nanti setiap mengerjakan soal ini cara yang kita pakai. Oke ya teman-teman ya. Mengerti ya, paham ya? Oke. Oke, selanjutnya Bunda akan bahas soal di halaman 167 nomor 9. Soalnya seperti ini. David sticks a decorative string of length 72 cm round of a square top box. What is the length of one side of the square top? Yang artinya David memberi hiasan tali nih pada yang berbentuk square nih. Berbentuk square di situ digambarnya dengan panjang totalnya 72 cm. Gitu kan? Nah, berarti ini apanya? Ini kan hiasannya muterin kayak gini nih. Berarti 72 itu apanya? Setiap yang muterin kayak gini berarti dia perimeternya. Berarti perimeter talinya itu berapa? 72 cm. Yang ditanya adalah what is the length of the one side of the square top. Square topnya kan bentuknya kayak gini. Yang ditanya one side doang. Berarti yang ditanya sama aja dengan S-nya. Berarti ini S sama dengan berapa. Begitu bisa ya teman-teman. Tinggal dimasukin ke rumusnya. Oke. Oke, untuk selanjutnya Bunda akan bahas soal yang masih ada di halaman 167 nomor 10. Kita baca ya. Di situ terbaca Yani walks 480 meter around a rectangular field once. The length of the field is 160 meter. What is the breadth of the field? Yang artinya Yani berjalan 480 meter mengelilingi lapangan yang berbentuk rektangular, itu berbentuk rectangle. Once itu sekali. Jadi dia mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi rectangular, rectangle itu sekali. Dia berjalannya sepanjang 480 meter. Terus panjang length of the field, length-nya field itu 160 meter. What is the breadth of the field? Yang ditanya breadth-nya. Kalau Bunda gambarin, field-nya itu lapangannya bentuknya rektangular. Dia berjalan mengelilingi ini, mengelilingi muter dari sini ke sini, ke sini ke sini, sampai ke sini muter sekali. Nah, dia berjalannya sepanjang 480 meter. Berarti dari sini muter kembali ke sini itu sejauh 480 meter. Berarti 480 meter itu apa? Panjang dari sini muter ke sini kan? Berarti sama aja dengan perimeternya 480 meter. Oke. Terus diketahui lengthnya lapangan berarti segini itu 160 meter. Berarti lengthnya 160 meter. Nah, yang ditanya breadth, berarti breadthnya berapa? Begitu teman-teman. Berarti mencari breadthnya tinggal masukin ke rumus ya. Nah, rumusnya kan udah ada kan? Oke. Nah, kalau begitu cukup sekian penjelasan dari Bunda. Semoga bisa pahami dan bisa dimengerti. Dan pesan buat teman-teman, rumus untuk perimeter, side, length, breadth untuk rectangle dan square dihafalin ya. Oke, jadi sedikit-sedikit harus sudah mulai dihafalin. Oke. Jadi karena ini untuk mengerjakan soal area dan perimeter, rectangle and square, rumus itu sangat penting. Oke ya. Nah, kalau begitu cukup sekian penjelasan dari Bunda. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.